Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, marilah mengawali kajian hari ini kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya. Sampai hari ini kita masih diberikan umur dan badan yang sehat walafiat, sehingga masih diberikan kesempatan menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah kita yang sudah kita kerjakan terutama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, pemimpin dari segala nabi dan utusan yang sudah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang adinul Islam ini. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat yang dicintai, dan mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian sebelumnya yang berkaitan dengan pahala dari orang yang mau melaksanakan sholat dengan berjamaah, kemudian masih sabar untuk duduk di tempat pengajian, mendengarkan kalam-kalam Allah, dan nanti pulang berusaha untuk mengamalkan hasil ilmu dari tempat pengajian itu, maka Allah akan memberikan 6 perkara, 6 pahala kepada orang tersebut. Sebagian sudah kita bahas pada kajian sebelumnya. Di antaranya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah dikala kita mau sholat jamaah, hadir di majelis taklim, kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah sudah menjanjikan bahwa yang pertama, kita akan diberikan rezeki dari Allah, rezeki yang halal. Yang kedua, kita akan dijauhkan dari siksa kubur, dihindarkan dari siksa kubur. Dan yang ketiga, kita nanti di akhirat akan menerima buku catatan dengan tangan kanan yang bertanda itu adalah hal yang baik dan menandakan itu banyak ibadahnya, dan menandakan bahwa kita nanti akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala yang keempat dari hadis Nabi ini menjelaskan bahwa barang siapa yang mau mengerjakan sholat dengan berjamaah, kemudian duduk di tempat majelis-majelis taklim, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mau mengamalkan dalam kehidupannya, maka yang keempat, Allah akan memberikan pahala, yaitu berupa wa yamurru ala siratil kalbarkil khatib, yaitu nanti di akhirat akan melewati siratul mustaqim seperti petir yang menyambar. Kaum muslimin, kita harus percaya
bahwa ada barang gaib yang belum kita saksikan. Kalau kita menjadi orang yang beriman, bagaimana dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah awal, Dzalikal kitabu la raiba fihi, ya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, yaitu barang siapa seorang iman dikatakan beriman apabila percaya kepada barang-barang yang gaib. Barang gaib yang dimaksud adalah seperti adanya neraka, seperti adanya surga, seperti adanya hisab, seperti adanya jembatan Shiratal Mustaqim. Itu semua adalah barang gaib yang kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang beriman, maka kita harus percaya terhadap barang-barang yang gaib itu. Ada Shiratal Mustaqim yang di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa panjangnya itu tidak terbatas. Kemudian besar jembatannya itu adalah seperti rambut, ya, rambut kita yang masih harus dibelah menjadi 7. Betapa kecilnya. Sehingga secara logika tidak mungkin seseorang akan melewati Shiratal Mustaqim dengan jembatan yang kecil, ya, yaitu seperti rambut yang masih harus dibelah 7. Tetapi kita harus percaya, orang yang imannya kuat, orang yang ahli ibadah, maka akan bisa melewati Shiratal Mustaqim itu dengan selamat. Tetapi orang yang ahli maksiat, orang yang tidak mempunyai keimanan, ketakwaan kepada Allah, maka bersiap-siaplah untuk jatuh. Karena Shiratal Mustaqim itu akan membentang jauh. Kalau kita sudah berhasil selamat melewatinya, maka kita akan sampai di surganya Allah. Tapi manakala kita gagal dan terjatuh, maka di bawah dari Shiratal Mustaqim itu adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan, bisa semua orang akan melewati Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat melewati Shiratal Mustaqim. Amin Allahumma amin. Bagaimana caranya? Maka inilah kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui hadis dari baginda Rasul. Kita datang ke masjid untuk melakukan sholat dengan berjamaah. Kita hadir di majelis-majelis taklim. Kita dengarkan isi-isi pengajian, terutama ayat-ayatnya Allah. Kemudian kita berusaha pulang untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah menjamin kita akan lewat Shiratal Mustaqim seperti petir yang nyambar, sehingga cepat sekali kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pahala orang yang suka sholat berjamaah, hadir majlis taklim dan mau mengamalkannya adalah wa yusaru ma'an nabiyina. Nanti di akhirat, nanti di hari kiamat akan bersama-sama dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, ketika kiamat datang, kemudian dibangkitkan semua manusia yang mati, maka di padang mahsyar mereka akan mencari siapa pemimpin-pemimpinnya. Umat Islam akan mencari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nasrani akan mencari Nabi Isa alaihissalam. Umat Yahudi akan mencari Nabi Musa alaihissalam. Semua akan mencari pemimpinnya. Maka dikala kita di dunia ini senang sholat jamaah, kemudian hadir di majelis taklim, kemudian mau mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat itu, maka kita nanti akan ditemui oleh baginda Rasul, dan kita akan bersama-sama dengan baginda Rasul, manusia yang istimewa, kekasih Allah, yang sangat diidam-idamkan kita bertemu dengan beliau. Maka dijanjikan akan bersama beliau nanti di dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanda kalau kita bisa bersama Nabi, maka keselamatan hakiki akan kita dapatkan. Untuk itu, mari kita istiqomahkan untuk berjamaah, sholat berjamaah. Untuk itu, mari kita tidak bosan dan tidak malas untuk hadir di majelis taklim.
Dan untuk itu pula kita berusaha ilmu yang kita dapatkan, kita coba amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Yang keenam, pahala orang yang senantiasa istiqomah dalam berjamaah sholat dan istiqomah di dalam pengajian-pengajian, dalam menuntut ilmu, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, maka pahala yang keenam adalah wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin khamra alahu arba'una baban. Maka pahalanya Allah akan membangunkan kita rumah nanti di surga. Rumah itu terbuat dari yakut merah. Yakut itu kalau di dunia ini mungkin di atasnya emas intan permata, yang terbaik itu yakut yang berwarna merah. Dan rumah itu akan dihiasi dengan 40 pintu. Subhanallah. Ya, itu bangunan untuk kita di surganya Allah bagi orang yang istiqomah sholat, istiqomah ngaji, dan mengamalkan isi dari pengajiannya. Masyarul muslimin, kita hidup di dunia itu memang tidak ada lain tujuannya. Pada akhirnya nanti hanya ada dua tujuan yang bisa diraih oleh manusia di hadapan Allah. Satu, manakala kita beribadahnya bagus di dunia, lebih banyak bagus, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak iman dan takwa kita pada Allah, maka tentu kita bisa meraih surganya Allah. Tapi sebaliknya, manakala kita tidak bisa menggunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah, dengan catatan lebih banyak jeleknya, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak dosanya, maka yang bisa kita raih nanti di akhirat adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua pilihan di situ. Kalau tidak neraka, ya tidak, ya surga. Dan itu abadan abada, selamanya hidup di sana. Tidak seperti di dunia yang terbatas dalam umur, tetapi kehidupan di akhirat nanti di surga maupun di neraka adalah kekal selama-lamanya. Nah, untuk menggapai semua itu, sekali lagi berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita menjadi orang yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan sholat dengan berjamaah. Berjamaah di masjid boleh, berjamaah di musola boleh, paling tidak berjamaah di rumah dengan keluarga kita. Kemudian jangan sampai kita malas untuk hadir di majelis taklim, karena majelis taklim menuntut ilmu itu sudah menjadi kewajiban fardu ain bagi kita seorang muslim, ya, mulai dari lahir sampai nanti meninggal. Kemudian yang ketiga, kita berusaha agar ilmu yang kita dapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Andai kita bisa menerapkan ini, maka kita akan mendapatkan 6 kemuliaan. Kita akan mendapatkan 6 pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita akan diberi rezeki yang halal oleh Allah, dicukupi segala kebutuhan hidup kita di dunia ini. Kemudian kita akan terhindar dari azab atau siksa kubur. Kemudian kita akan menerima buku catatan amal dengan tangan yang kanan, itu yang pertanda baik. Kemudian kita akan melewati siratul mustaqim seperti petir yang menyambar. Kemudian nanti di akhirat kita akan bersama-sama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Allah menjanjikan kita akan dibangunkan rumah di surga yang terbuat dari yakut merah yang dihiasi dengan 40 pintu yang menyenangkan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam kesempatan ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, nyirami hati kita, sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita selama hidup di dunia ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari Al-Fakir, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.